warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sambung Saya Cerita Sekolah. Hari ini kita kedatangan orang nan jauh dari ujung Kabupaten Penajam Pasir Utara. Babulu, Kecamatan Babulu. Ada salah satu SMA yang cukup favorit dan cukup jadi tempat anak-anak yang lulus SMP pengen sekolah di SMA 4. Sebut dulu di SMA 4. Pengen ke sekolah di SMA 4. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang hebatnya atau pejabatnya OSIS, pejabatnya sekolah ya, sekolah di tingkatan sekolah. Kita bisa hadirkan dan kita mau ngobrol langsung, bicarain beberapa hal yang hari ini cukup viral di sekolah. Terus kemudian ada juga hal-hal yang memang kita bisa diskusiin dengan tema-tema ya berdasarkan apa yang dia sampaikan nanti. Makanya ya mau tanya kisi-kisi ya kisi-kisinya tidak sama dengan video-video sebelumnya. Nah, sebelum saya banyak kebacot, banyak terlalu panjang kali lebar, ya saya perkenalkan diri dulu. Saya memperkenalkan teman-teman di sini. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Karena saya juga libet. Saya agak-agak saya agak-agak grogi karena ini ada MPK dan ada ketua OSISnya langsung yang hadir. MPK keren. Oke, mulai dari sebelah sana dulu deh. Biar kenal tuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mustika Mutiara Wahidiah dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Sekarang saya menduduki kelas 11 SMA. Di MPK jadi apa tuh, Dek? Di MPK menjadi wakil MPK. Wakil MPK. Ini pejabat-pejabat tingginya di OSIS nih. Nah, Luza Kalinggi. Lain. Siapa yang di tengah nih? Luza. Iya, Luza. Iya. Nama lengkapnya Luza dong. Namanya Luza doang nggak? Ada nama lengkapnya. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Luza Imatu Fikria, kerap disapa Luza. Saat ini saya duduk di kelas 12 di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Kok nggak ada jurusan ya? Bukan jurusan ya? Nggak ada sudah. Nggak ada ya. Terus kemudian cara belajarnya juga beda ya nggak sih? Beda banget. Iya beda ya. Beda banget. Sekarang kalau mau belajar itu nggak satu kelas terus satu sama-sama gitu nggak? Enggak. Jadi kayak makanya zaman kuliah gitu ya. Jadi kalau mau ikut pelajaran ini, kita boleh milih pelajaran ya? Iya, itu peminatan, Kak. Maksudnya masih peminatan itu gimana? Jadi masing-masing siswa itu memilih 4 mata pelajaran dari jadi bisa campur IPA IPS gitu, Kak. Oh, jadi bisa gabung IPA IPS? Iya. Jadi nggak ada sudah anak IPA, ada IPS nggak ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Wah, keren ya SMA 4. Semua sekolah, Kak. Oh, semua sekolah. Karena ini programnya Merdeka Belajar. Oh, kalian sudah merdeka belum? Oh. Masih ada PR di sekolah? Aduh, padahal kalau saya Merdeka Belajar itu udah nggak ada boleh PR ya. Tapi ya saya nggak tahu, kayaknya kalau di sekolah kalian nggak ada yang begituan. Sekolah kalian menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan baik dan benar pasti. Oke, belajarnya beda dengan gaya yang berbeda kayak di SMP ya. SMP kan satu kelas Iya. sampai akhir gitu Iya. ya. Atau mungkin pindah naik kelas baru beda kelas lagi dengan orang. Biasanya begitu ya. Nah, Iya, kalau di tingkatan SMA udah nyas kayak zaman kuliah ya. Benar. Jadi kita bisa milih mana mata pelajaran yang kita inginkan. Gitu ya. Betul. Ada peminatan gimana sih maksudnya? Gimana maksudnya? Jadi di kelas 10 kita masih pakai fase E ya? Iya. Fase E. Kita belajar semua pelajaran kita pelajarin gitu, Kak. Kemudian kelas 11, naik ke kelas 11-nya, kita disuruh milih peminatan dari kelompok IPS, kelompok IPA, sama kelompok bahasa gitu, Kak. Harus ada 4 yang kita pilih dari semacam kayak mata kuliah wajib gitu ya, atau mata pelajaran wajib gitu ya. Iya, gitu ya. Tambahan. Terus kemudian ada mata pelajaran tambahan. Iya, benar. Tambahan itu harus tetap lulus tuntas juga atau tidak? Harus tuntas juga. Harus tuntas juga, Kak. Harus tuntas juga ya. Jadi ya apa bedanya kalau sama-sama harus tuntas? Artinya prioritas juga.
boleh milih atau tidak boleh milih gitu, itu yang bedain. Iya benar-benar. Menarik juga ya. Jadi cuman bajunya masih seragam ya, belum bebas ya. Masih seragam. Masih seragam. Ya, masih putih abu-abu. Masih putih abu. Lebih senang pakai putih abu-abu itu pakai baju bebas sih sebenarnya. Nah ini ngobrol aja nggak apa-apa. Soalnya kalau saya disuruh pilih, kalau di luar itu kan orang udah pakai, di luar negeri kan orang udah banyak pakai baju bebas gitu, nggak seragaman lah. Ada beberapa yang nggak. Kalau kalian ini saya nanya ini diskusi ringan aja. Kalian itu masih pakai baju, pengen pakai baju bebas nggak sih, kayak kuliah gitu? Atau kayaknya lebih suka yang seragam. Lebih suka yang seragam. Kenapa? Karena sopan. Jadi orang nggak, jadi saya nggak seragam sama kamu nggak sopan gitu? Bukan. Oh, kan tergantung persepsinya. Iya. Nah tuh yang pertama bicara tentang masalah seragam, yang momentum hitam putih abu-abu ini momentum paling menyenangkan di fase pendidikan. Benar. Ini aku kasih bocoran dulu sebelum kamu lulus. Karena masa-masa paling indah itu adalah masa-masa sekolah. Masa kan sampai ada lagunya kan? Kayak lagunya siapa tuh, Kak? Ya, siapa tuh ya? Masa-masa paling indah gitu. Apa gimana sih? Aku masih anak sekolah. Bukan. Krisye. Iya, Krisye. Jadi ada beberapa hal memang yang mesti kita tahu bahwa masa paling indah itu adalah masa-masa sekolah. Dan itu bisa kita tahu setelah kita selesai sekolah. Iya. Nanti udah pada kangen-kangenannya itu pada waktu sudah lulus. Di momentum sekolah yang paling menyenangkan, karena saya nggak mau bicara tentang menyedihkannya dulu, karena biasanya itu lebih banyak menyedihkannya kalau anak-anak Gen Z. Ini anak Gen Z kan? Ini masih Gen Z. Iya, benar. Anak-anak Gen Z itu lebih banyak cerita tentang sakitnya. Senangnya dia sembunyinya sendiri tuh. Galaunya banyak di post daripada kesenangannya. Biar dapat perhatian. Asik. Biasanya kan kayak gitu ya. Saya enggak sih. Enggak gitu ya. Kadang buat status sepi. Galau gitu. Galau. Padahal nggak sepi. Handphone dia tuh nggak sepi. Hanya kebetulan bukan orang yang tepat saja yang menghubungi dia. Notif 1000 tapi orangnya bukan yang itu. Betul nggak sih? Tidak kejadian di saya. Ada apa dengan kamu? Tapi suka cowok kan? Suka. Manusia normal. Alhamdulillah. Kalau banyak musim nih ada yang kayak gitu-gituan yang warnanya yang kayak berwarna-warni gitu. Aduh. Amit. Oke. Hal menarik apa di fase kelas 1 dan kelas 2? Bahkan Ibu Ketua OSIS Luza ini kan udah di kelas 3 fase terakhir ya. Kurang lebih berapa bulan aja lagi udah lulus gitu kan. Di Luza deh. Hal yang paling menarik, menyenangkan atau hal yang paling berkesan dalam fase kamu sekolah itu apa? Kalau dari saya, karena dari awal kelas 10 bergabung di pengurus OSIS, tentu hal yang paling menyenangkan ya ikut di organisasi itu. Apa kejadian apa yang buat kamu dapat teman cowok banyak gitu atau apa? Pertama dari pengalamannya, Kak. Terus yang kedua dari pembelajaran yang kita dapetin sama relasi itu. Udah relasi? Iya, dapat relasi. Terus untuk apa? Untuk apa aja gitu? Untuk apa aja? Kamu sendiri, hal yang menarik apa ini? Walaupun masih kelas 2, dia sudah menjadi MPK. Gila, sudah habis. Oke. Kalau kejadian apa mungkin waktu pertama kali masuk sekolah kira-kira atau apa gitu? Iya sih, kalau masuk SMA itu yang paling saya nantikan itu di ekskul paskasnya. Oh, paskasnya. Iya. Pasukan sekolah. Iya. Itu yang paling kenapa banyak kakak-kakak ganteng gitu? Karena di paskas itu seru, karena saya juga suka di baris berbaris dari kecil. Kakak saya juga paskibra juga. Jadi iya. Jadi memang sudah jiwa
nasionalismenya. Wah, Wes. Kita harus memupuk jiwa nasionalisme itu. asik. Oke, boleh lah. Kayaknya aku mau tanya bicara tentang 4 pilar deh, 4 pilar kebangsaan. Waduh, Kak, berat banget itu, Kak. Enggak. Aku nggak ngobrol tentang wilayah itu. Karena saya di momentum ini kan momentum cerita sekolah, saya pengen dapat cerita sekolah. Kalian punya nggak sih? Ya, kita nggak mesti spill guru-guru yang menyebalkan di sekolah, tapi ada nggak sih guru-guru yang menyebalkan buat kalian di sekolah? Ada nggak sih? Nggak apa-apa. Pasti nggak apa-apa. ada. Terus gimana ngimprovnya gitu? Ngimprofnya sampai bolos? Enggak dong. Enggak dong. Terus gimana? Pura-pura tetap ngerjain walaupun moodnya nggak enak. Tetap taat. Tetap taat. Masya Allah ya. Saya nggak tahu karena apa ya? Karena kalian mungkin lahir dari sebuah organisasi sehingga taat organisasi jadi tahu aturan gitu. Bukan berarti yang di luar sana tidak tahu aturan, tapi yang jelas disiplinnya kan jauh lebih beda tuh dengan anak-anak yang kedisiplinan kamu dapat dari sebuah organisasi. Salah satunya paling utama itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu ya poin-poin yang bisa kita tangkap dari apa yang kamu sampaikan, bahwa relasi, pertemanan, lingkaran, koneksi yang kamu bilang tadi itu, ini kan nggak akan mungkin bisa terhubung tanpa komunikasi yang baik. Kamu nggak akan mungkin juga bisa sampai di titik ini dan sampai di hadir dulu dan bareng diskusi di sampul saya kalau seandainya pihak sekolah tidak melihat ada potensi besar di kalian, gitu ya, gitu kan. Artinya berbangga dirilah, diberi kepercayaan ke sekolah dan jaga kepercayaan nama baik sekolah. Poin yang paling mendasar lagi saya pengen tanya, bicara tentang masalah pengalaman tentang generasi Z itu kan agak apa ya? Generasi Z itu kan kecenderungan mood dan rasa tidak nyamannya, rasa apa bad mood ya, bilang apa? Bad mood ya. Itu juga kalian rasain nggak sih? Ngerasain banget. Jadi kalau mau ngerjain tugas guru yang menyebalkan tadi itu, kadang pernah ngejar deadline. Nah ini kan anak-anak taat ya, jadi sebenarnya saya sedang mengundang anak-anak ngejar deadline sih kalau gurunya begitu, makin dikejar. Biar cepat selesai gitu ya. Karena malas berdebat ya teman-teman. Malas berdebat. Berdebat dengan gurunya. Biasa berdebat nggak sih dengan guru? Ada nggak ruang-ruang berdebat dengan guru saat ini di sekolah? Nggak boleh ya, harus taat aja gitu ya. Iya. Bisa santai juga sih, Kak. Ada juga guru yang begitu. Santai. Ada guru yang santai. Ada. Tapi banyak yang lebih formal ya. Iya. Tenang, saya nggak akan bicarain tentang masalah jurang, tapi saya akan bicara tentang masalah pengalamanmu saja. Nah, kan ada beberapa kultur yang berbeda ya pasca dari COVID kemarin. Iya kan, ada perubahan attitude, komunikasi yang ya saya bilang sumpah serapah itu hal yang biasa saja, kayaknya bahkan menjadi sebuah candaan dan ujung-ujungnya menjadi sebuah bully. Ya kan? Masih kejadian nggak bully di sekolah? Masih ada ya bully. Masih ada. Walaupun bukan jambak-jambakan kan? Iya, enggak sekeras itulah. Enggak sekeras itu. Menurutmu langkah apa yang mesti kita lakukan dengan orang-orang yang melakukan bully? Lu ya? Langkah. Iya, artinya kamu menyikapi orang yang bully itu gimana sih? Berikan pemahaman aja, Kak, kalau itu sebenarnya cuma kan bebal ya, gitu. bebal. Iya. Kan bebal kan. Kamu bagian pernah dibully nggak sih? Alhamdulillah enggak, Kak. Cuman pernah direndahin. Itu bagian dari bully loh. Iya benar. Iya, itu bagian dari bully. Karena direndahin itu kan. Iya. Atau saya juga pernah direndahin, pendek maksudnya, saya rendah. bukan itu, Kak. Salah ya. Bukan gitu ya. Direndahinnya gimana? Saat itu saya lagi di SMP, Kak. Direndahin kalau bilang itu Naluza, apa sih, nggak usah sama dia nggak bisa gitu. Kemudian nggak bisa apa pada waktu itu? Mungkin dari cara saya belajar ataupun apa, saya kurang tahu juga. Intinya Luza ini nggak usah sama dia gitu, Kak. Cuman saya nyikapinnya, oke, nggak apa-apa, kamu katakan itu sama saya, nanti saya buktikan gitu. Dan ternyata apa yang saya bilang, saya akan buktikan beneran terbukti di SMA. Dulu, Kak, orang ini sama saya
berusaha memprovokasi proposal. orang-orang buat Membenci nggak kamu? sama saya, ya membenci saya. Tapi saya bilang oke, saya akan buktikan. Dan di SMA saya buktikan kalau saya harus bisa keluar dari zona nyaman saya. Saya buktikan ternyata orang ini bukan menjauh lagi seperti dulu, tapi semakin mendekati saya. Seperti itu. Jangan-jangan jadi cowokmu. Cewek. Ya, saya kira jadi cowok. Nah, menariknya gini. Apa ya? Hampir rata-rata anak-anak OSIS yang anak-anak yang jadi OSIS itu orang-orang yang teraniaya sebelumnya. Betul Kak. Betul. Ketua OSIS yang kemarin juga dia nyatakan bahwa dia anggap remeh, dia anggapnya ada apa ya, bahwa ternyata bully itu punya efek baik juga gitu. Iya. Berarti tanda kutip, biar apapun alasannya itu nggak benar gitu kan, karena ada motivasi lain yang bisa membangun kita tanpa harus membuli. Karena nggak semua orang seperti Luza, nggak semua seperti Mustika atau Mustika apa sih dia? Mustika Mutiara. Sudah Mustika Mutiara. Alah, belibet dah. Maruk sekali ya namanya. Maruk, benar-benar maruk. Nah, tidak semua orang punya kesiapan yang sama bicarain tentang masalah bully. Mustika sendiri punya pengalaman apa tentang masalah bully? Sama sih, karena kami dulu di SMP, satu SMP kan. Satu SMP ya. Berarti saya Iya. Pernah juga saya di SMP tuh direndahin. Dan saya juga melakukan sesuatu yang sama ke diri saya sendiri. Biar saja orang itu berarti kamu balas bully gitu? Bukan dong Kak, beda gitu. Saya memotivasi diri saya sendiri untuk bangkit, nggak usah dengerin kata-kata yang bikin down. Itu yang buat kamu. Tapi kamu nggak terjebak dengan handphonemu, dengan coach-coach yang tai kucing itu? Ada kan coach bilangnya broken heart apalah, terus kemudian apa, dunia ini sepanah itu, seolah-olah hidup nggak ada artinya. Karena banyak banget tuh coach-coach yang sebenarnya nggak relevan dengan kehidupan kita, dan kita itu seolah-olah masuk banget, merasa relate dengan kejadian itu. Padahal apa kata-kata yang ada di media sosial itu bukannya malah membangkitkan, malah menjatuhkan. Banyak kan? Banyak Banget. Jadi sebenarnya ini pelajaran berharga. Saya pikir kalian adalah anak-anak cerdas yang hari ini bisa menyikapi media sosial. Nah, bicarain tentang masalah media sosial. Seberapa penting sih dan seberapa bermanfaat media sosial buat kalian sendiri di wilayah sekolah kalian khususnya? Sangat bermanfaat. Apalagi kalau misalkan saya kemarin kan dispen tuh banyak banget Kak. Hampir sebulan dispen itu gadget itu sangat bermanfaat untuk ngejar materi. Kan kita otomatis nggak bisa mendengar penjelasan dari guru secara langsung Kak. Dan guru juga nggak mungkin menjelaskan VN di grup gitu ya kan. Jadinya saya mungkin minta catatan sama teman, kalau enggak minta materi sama teman, nanti saya cari di YouTube gitu Kak. Cari di YouTube materi-materi. Iya. Kalau Luza sendiri? Iya, sama Kak, karena nggak boleh sama. Gimana? Menurut kamu seberapa penting sih media sosial buat seorang Luza? Khususnya bicara tentang handphone, karena kalau kita bicara tentang gadget, kita ngomongnya handphone, ya kita bicara media sosial. Media sosial menurut saya penting karena di situ tempat kita yang lagi dibicarakan saat ini, pembentukan personal branding dan lain-lain melalui media sosial seperti itu. Itu juga penting kan Kak dalam berarti bentuk karakter trust percayanya publik terhadap dirimu mainkannya di media sosial. Kalian itu saya bilang kayaknya saya dapat narasumber ini anak-anak yang benar gitu ya. Saya pengen itu yang agak sedikit lenceng gitu. Kalian pernah nakal nggak sih di sekolah? Bolos pernah nggak sih? Enggak pernah. Alhamdulillah. Pura-pura sakit? Enggak pernah. Oh beneran buat dispen? Terus kemudian ternyata di rumah mencok? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Enggak apa-apa, cerita aja kan, ini kan lain ya, kita mau berbagi bahwa kenakalan kecil itu kadang biasa sebenarnya kita lakuin, cuman kita kadang nggak ngaku gitu. Ya. Paling kalau lagi jam kos aja baru mencok. Ya. Jam kosong mencok ya. Iya. Sama gurunya. Lah, Kak, jam kosong sama gurunya kan gimana kosong? Iya. Ya,
Gimana? Ada kenakalan apa yang menurut kamu pernah lakukan di sekolah? Apa kalau Apa ya? Atau bagian kamu pernah orang yang membuli orang gitu? Enggak ya? Enggak. Enggak. Apa ya? Atau kadang enggak sadar karena jujur aja Iya. kadang kata-kata kita Iya, benar-benar. itu apa ya? Kata-kata kita itu terkadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita itu menjadi sebuah bully terhadap orang lain karena setiap orang itu belum tentu siap dengan apa yang kita sampaikan. Ada tukang bully nggak di sekolah? Tukang bully? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Ya nggak lain di kelasmu, misalnya di Ada aja sih. ada aja. Cuma Bullynya bukan. masih standar gitu ya. Iya, kayak ngejek-ngejek gitu kan. Ya ngejek-ngejek. Baku hiri itu dengan teman, kalau itu nggak punya ekspektasi atau terjebak dengan dia punya baju baru, cewek-cewek itu gitu nggak sih? Saya enggak sih. Nggak gitu ya. Baju seadanya. Ada operator tolong ambilkan karung di belakang biar seadanya nggak apa-apa pakai Waduh, pakai karung goni ya. karung goni. Itu buat balap karung sih ya. Karung ya. Terus untuk Luza sendiri Gimana tuh? ya bicara tentang yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal ya bicara tentang bully, pernah sampai ke bully tidak? Kamu ngebully orang gitu? Oh, nggak pernah Kak, nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi Ya. syukurnya Karena saya pernah merasakan direndahkan. Oh, ini yang dirasain sama orang gitu. makanya enggak. Iya. Dan itu tapi benar yang tadi siapa ini bahwa orang-orang yang teraniaya doanya makbul gitu. Masya Allah. Ya, ya kan makbul kok. Betul. Buktinya hari ini kalian bisa jadi wakil sekolah untuk kemudian kita ngobrol langsung di Sampul Said gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan posisi kalian bisa di Paskas, bisa mengibarkan di kecamatan ya. Iya, di kecamatan. Ini anak yang hari ini udah pernah mengibarkan bendera di tingkat kecamatan. Terlepas apapun nilainya, tapi hari ini eksistensinya dia perlihatkan. Begitu juga dengan Luza. Luza pernah ngapain aja sih? Saat Di sekolah di fase kelas 1 sampai kelas 3 inilah. di OSIS tentunya yang Iya, paling iya. mendasar. Terus kedua gabung di ekstrakurikulernya. Ikut sekolah apa? Pramuka sempat ikut, cuman bukan kakak-kakak. ya Kakak Luza. Kakak Luza. Kakak Luza. Ya, terus ikut Paskas juga? Oh enggak enggak ikut. Kita kan kerendahan ya. Sering direndahkan kan? Iya, rendah. Bukan rendah tinggi badannya kan. Agak susah masuk di situ tuh sebenarnya. Benar, agak susah. Karena nggak masuk tuh tempatnya. Terus apaan? Sekolah apaan lagi? Itu aja pramuka. Pramuka. Lebih suka di Pramuka atau di OSIS? Di OSIS. Lebih di OSIS. Iya. Nah, iyalah kamu ketuanya. Kalau kamu itu OSIS nanti saya laporkan sama guru-guru. Dia Luza itu nggak suka deh sama yang di OSIS. Waduh. Waduh. Kayaknya terpaksa aja pernah dipaksa guru mungkin. Nggak apa-apa ya, jokes sedikit ya. Nah, enggak. Kita ngomongin gadget. Mustika, kita udah ngomongin tentang masalah pergaulan anak-anak hari ini. Menurutmu apa yang harusnya dirubah anak muda, khususnya pergaulan anak-anak Gen Z hari ini? Buat kalian dulu. Saya mau tanya ke Mustika dulu deh. Kalau dari saya Yang mesti sih, dirubah, yang mesti dirubah. Secara umum sih, cara mereka memanfaatkan waktu. Sibuk main game gitu. Sibuk main game, sibuk nongkrong, sibuk ngerokok, sibuk pacaran. Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman kesebut. Terus. Ya itu sih Kak. Itu ya. Iya. Jadi ada dua hal yang saya coba untuk pacaran dalam batas sebenarnya is okay. Nongkrong untuk kemudian menciptakan relasi oke. Bagus. Main game berlebihan no. No, Ya. sangat tidak. Karena jujur aja anak Gen Z atau anak COVID yang jauh lebih paham tentang teknologi hari ini, ya efek dari COVID itu kan dia paham banget tuh mau game apa aja dia ngeh tuh kalau anak-anak COVID kemarin, karena kegabutan dia di rumah yang menyebabkan dia mencari ekspresi di handphone mereka. Yang ada yang positif, ada yang negatif ya. Iya, Tapi yang terlepas dari itu semua, game boleh kalau orientasimu jadi atlet nih. Betul.
Kalau misalkan dia benar-benar menekuni game itu dan membawa untuk misalkan kan ada perlombaan tuh sekarang kan, kalau game itu kayak ML atau FF itu kan ada perlombaannya. Kamu main itu juga nggak sih? Enggak Pernah. Enggak pernah. Iya, pantas lah kamu jelekin itu. Bukan menjelekkan, kan kebanyakan maksudnya. kan kebanyakan di sekolah tuh di waktu yang tidak tepat bermain game. Ada. Mungkin ada oknum. Ada. Kalau siswa beneran pasti Tapi di semua ada yang begitu, nggak ada. bagus semua anaknya, luar Nggak ada biasa. juga yang tidur di kelas. Bagus semua juga. Kenapa? Kalian bagian anak-anak yang sering tidur di kelas ketika jam kosong? Pernah. Itu kenakalan kecil yang tidak kamu akui tadi. Tidak kepikiran teman-teman. Ini yang saya bilang bahwa memang sebenarnya kalian tuh kadang tidak sadar bahwa ada kenakalan kecil yang sebenarnya kalian tidak sadar lakukan. Ternyata aku dulu pernah sering tidur di kelas gitu ya. Main candaan-candaan yang jokes atau main yang sebenarnya dilarang di sekolah tapi dimainin gitu. Misalnya main kartu, iya kan? Iya. Kadang kayak gitu kan, atau nonton hal-hal yang misalnya nggak baik. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Kurang tahu ya kan kalau nonton. Iya, kalau nonton ya nggak tahu ya. Mungkin kita sering dia kan kayak pejabat bang, sumpah. Kayak gitu kan. Karena ya kita di zaman sekolah itu kan ada walaupun itu nggak kan itu mungkin kejadian di sekolah, cuman kebetulan saya tidak ketahuan guru. saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Bukan cuma guru yang nggak tahu ya. Atau kamu ikut bareng nonton? Waduh, enggak lah. Kalau di sekolah nggak ada gitu deh. Nggak ada. Kalau di sekolah nggak ada. Baik semua Baik anaknya. semua. Biasanya setelah pulang sekolah baru nonton. Bercanda. Nah, bicara tentang masalah manfaat gadget. Ini kan bicara tentang gadget. Karena gadget itu kan plus minus kan nggak bisa dikontrol secara keseluruhan. Yang paling bisa tahu itu adalah ya kalian sendiri. Maka identitas kalian itu bisa dilihat dari gadget kalian. Makanya pernah nggak sih melihat kalau di handphone kita tiba-tiba tiba-tiba ada iklan apa yang kita mau inginkan gitu. Kita mau beli sepatu, sepatu iklan muncul di Instagram gitu. Pernah kan? Pernah. Anehnya itu bersponsor tiba-tiba masuk di tempat kita. Terus kemudian pengen casing baru yang muncul. Parahnya, hebatnya dia itu tahu dia itu tahu kapan orang tua kita gajian. Aduh, itu. Iya kan? Iya. Dia tahu. Kamu tahu nggak sih itu gara-gara apa? Gara-gara apa tuh, Kak? Gara-gara apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia sudah merekam apa yang menjadi aktivitasnya. Sebenarnya kita udah nggak punya privacy kan? Kita udah nggak punya privacy. Maka saya selalu bilang kan, jangan main-main dengan gadgetmu. Saya selalu sampaikan itu bahwa jangan main-main dengan gadgetmu karena sebenarnya sudah tidak ada privacy di kita. Maka ketika kamu joget-joget TikTok atau kamu buat TikTok tidak menggunakan hijab, kamu taruh di drop seolah itu nggak dilihat hak lain. Kita nggak pernah tahu itu bisa terpublish secara otomatis dengan sistem yang ada. Bisa ada bukti ya? Apa? Itu buktinya ketika musikmu aktif, bicara tentang kamu ngambil musik apa biar dengan upaya ikutin tren, dia tetap FVP di tempat kamu. Sistem sedang membacamu sebenarnya. Ya. Dan siapapun bisa membuka akses ketika email atau perangkatmu terbobol. Benar tidak? Betul. Jadi ada privasi. Kenapa? Gara-gara astaga, aku pernah joget-joget TikTok pakai drop, disimpan di drop aja untuk konsumen. Katanya untuk konsumen diri sendiri. Padahal di situ nggak privasi. Benar. Dan itu bisa dilihat. Kamu mau sepatu, tiba-tiba iklan sepatu itu muncul. Dari mana dia tahu kamu mau ambil sepatu kalau kamu nggak pernah ngetik ataupun karena nggak pernah kamu ucapkan dalam bibirmu? Karena handphone hari ini yang kita pakai ini, dia ada Google Perekam. Jadi percakapan kita, dia bisa tahu kamu lagi pengen apa. Kamu lagi bilang aku pengen beli sepatu. Walaupun sedang ngomong sendiri, dia merekam. Tanggal berapa orang tuanya, tanggal berapa. Bahkan parahnya dia tahu kapan kita mau makan apa. Ya tuh Kak, langsung notif muncul mau beli sepatu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Tuh mau beli sepatu. Padahal mungkin
1 minggu yang lalu baru ngejemput. Oh tapi karena dilihat, oh ini orang tuanya dengan latar belakang dia udah tahu tanggal lahir, dia tahu, kan dia ucapin ulang tahun. Duluan dia yang ucapin ulang tahun daripada cowokmu gitu kan. Iya kan, gila guys. Ini nggak ada rahasia. Gadget ini kayak dua mata pisau. Satu sisi bisa mengirismu dan satu sisi bisa kamu gunakan untuk mengiris. Gitu ya. Pelajaran apa yang kamu bisa tangkap ketika gadget menjadi sesuatu yang bisa mengirismu? Luza. Satu mengiris dari konten-konten yang beredar. Iya, gitu. Menurut kamu penting nggak sih konten-konten positif itu kita sebar? Kamu tau nggak sih sadar bahwa memang apa ya? Konten yang hari ini kita lihat, kita ikut serta untuk kemudian mengakhiri ini. Iya. Per sekian detik kamu nonton, kamu ikut berkontribusi untuk menyebabkan itu FYP, kalau istilah TikToknya FYP ya. Iya kan? Iya. Apalagi nge-like, apalagi ikut komen. Iya kan? Iya, betul kan? Lihat cowok-cowok ganteng, padahal nggak benar tuh. Betul. Kamu ngefans dengan apa? Siapa yang kamu punya idola nggak sih? Idola. Yang lagi tren di sekolah ini apaan sih sekarang? Sumpah kamu tanya. Sebulan nggak di sekolah nih. Oh, sebulan nggak sekolah. Nggak lain kan? Kamu sekolah nggak cuma 1 bulan ya? Udah bertahun-tahun loh. Sudah 2 tahun ya. Yang lagi tren ini apa aja di sekolah? Apa ya? Apa yang lagi ngetren ya? Apa yang gitu? Sumpah kamu di rumah doang kan? Kurang tahu sih kak. Iya. Kamu banyak baca buku deh. Sumpah. Pulang ngerjain tugas. Zaman baru tuh nggak baca buku sebenarnya. Kalian tuh cuma lihat. Iya saya nggak tahu ya. Apakah Luza gara-gara pakai kacamata gara-gara main handphone terus? Kita nggak tahu. Luza ini kan covernya ini. Wih bawa. Wih bawa. Ya. Wih bawa. Bawa apa? Bawa apa? Oh, bawa mobil. Bawa cowok. Waduh, bahaya juga ya nih. Iya kalau. Nah, iya kalau kan. Wah keluar kak. Nah, maksud saya apa tadi saya bilang ngeblank nih. Handphonemu itu kacamata yang kamu pakai, saya pernah dibully deh. Jujur aja. Aku pernah dibully pakai, karena tadi bicara tentang bully, saya spill sedikit bahwa saya juga bagian dari korban bully. Saya nggak mau pakai kacamata, saya pakai kacamata sebenarnya. Cuman karena kondisinya apa ya? Saya dibilangin Nobita. Dan saya tahu Nobita itu dulu, bukan sekarang ya. Nobita kalau sekarang sudah jadi profesor ya. Iya. Udah nonton belum Doraemon? Tahu. Terakhir. Belum nonton tapi Oh, belum nonton. Doraemon terakhir ini bicara tentang masalah ketika Doraemon meninggal mati atau masa waktunya habis, Nobita kembali coba untuk mau membangkitkan Doraemon. Doraemon itu kan robot ya? Robot. Iya robot dari masa depan. Yang kemudian di situ Nobita berusaha untuk kemudian jadi menghidupkan kembali menghidupkan kembali Doraemon di masa depan. Makanya stay Nova Doraemon kan. Disuruh tetap standby. Doraemon disuruh tetap stay dia waktu itu. Nah, cuman yang saya tangkap pada waktu itu Nobita itu adalah anak bodoh yang dibully, dipukulin terus, belajarnya goblok gitu ya, nggak tahu ngomong, nggak bisa nih. Jadi saya notisnya itu bahwa anak yang orang disebut Nobita itu anak yang bodoh, anak yang culun, anak yang kalau pakai kacamata. Akhirnya saya lepas kacamata saya. Ini jujur, saya itu ada momen terus nggak bisa ngeliat, apalagi kalau masuk senja tuh, waduh semua kacau banget. Nah, rabun senja kok lah, rabun ayam. Oke, itu sedikit informasi tentang anak-anak Gen Z di SMA 1, SMA 4. Saya coba untuk tanya bicara tentang mereka ini. Udah pernah ganti teknologi? Belum. Kamu deh? Belum. Sama-sama belum. Kenapa belum ke sana? Kesana sama siapa? Benar. Jauh nggak? Jauh. Paling jauh pernah kemana? Paling jauh ke Bontang, ke Jawa. Ke Jawa pernah ke Jawa.
ke IKN jauh? Karena kan kalau misalkan paling jauh kan ke Jawa nih, karena itu ada urusan kan. Kamu tau gak sih bahwa titik nol itu bagian dari sejarah Iya. dunia? Iya. Bukan saya berarti gitu. Ini Pak Bupati, harusnya Pak Bupati, Pak Presiden, sampai Presiden gitu. Kalian harus tahu dulu deh, kenapa itu adalah nilai sejarah besar yang hari ini sedang tertoreh di negara kita. Baru kita itu di kampung kita gitu. Yang kita takutkan itu jangankan ngelihat, yang cemas jadinya, sumpah aku jadi cemas. Jangankan ngelihat aja, hari ini aja kalian datang ke sana aja belum. Bagaimana nanti kita jangan sampai betul-betul jadi penonton di kampung sendiri. Itu kecemasan. Kalau kalian cemas gak sih? Seberapa cemas kalian ketika IKN hadir di sini? Tadi ke IKN aja belum pernah, gimana kita berperan? Apa kecemasanmu? Ngomong dah. Cemasnya untuk persaingan sih. Benar, Persaingan. persaingan. Menurut kamu bisa nggak sih kita bersaing dengan orang-orang dari luar deh? Menurutmu apa yang mesti dilakukan pemerintah ketika ketika kondisi kecemasan itu ada? Menurut kamu apa yang kamu butuhkan gitu sehingga kamu bisa bersaing dengan mereka yang dari luar sana? Bentukan lebih ke sumber daya manusianya lagi Gitu. Naikkan lagi levelnya gitu. Contohnya, Bapak tolong kasih beasiswa gini Iya. ya. Benar-benar. Iya gitu ya. Iya. Iya kan. Untuk apalagi untuk Iya. anak-anak kampung sini. Iya benar, anak kampung akamsi sini, kan yang terkendala pastinya di biaya kan. Iya, ada beberapa orang tua kita tidak semua punya yang sekolah saja, kadang ada yang tidak sekolah. Iya ya. Benar. Terlepas bicara tentang masalah ada yang memang tidak diinginkan sekolah sudah ya, atau mungkin ada juga yang memang orang tuanya tidak sanggup. Iya. Nah ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa memang ya pemerintah harus hadir untuk bisa ngejar biar kita nggak tertinggal. Karena bukan lagi berlari, tapi kita betul-betul harus naik pesawat jet untuk bisa menyamai kondisi IKN. Udah lihat IKN? Tapi udah lihat ya? Sudah pernah ke sana. Udah pernah ke sana? Cuma nggak pernah ke titik nolnya aja. Udah pernah ke titik nolnya. Ngelintas. Melintasi sepatu. Melintasi sepatu. Udah tahu belum kalau di sana ada gedung Garuda? Tahu. Udah tahu. Istana Dari Garuda. media sosial kayaknya. Media sosial. Pengen ke sana? Pengen banget. Nah, tapi kan sudah punya niatan kan? Sudah punya Sudah punya niatan. niatan ke sana? Semoga. Mudah-mudahan kita difasilitasi sama pemerintah. Amin. Bisa bawa anak-anak OSIS ini bisa melihat langsung kampung yang dibangun jadi ibu kota negara atau ibu kota Nusantara. Amin. Nah, kecemasan apa lagi yang kamu rasain deh di momentum ini? Karena saya butuh kulik-kulik kan biar telinga pemerintah itu mendengar bahwa hari ini ya generasi selanjutnya itu adalah kalian. Iya. Mungkin kalau Aku yang mikir ya juga iya benar ya bakal ditinggal gimana deh? kalau yang saya lihat dari media sosial itu kan kebanyakan uang sekolah sih yang makin hari makin naik gitu kan. Harga-harga kebutuhan juga itu makin banyak aja, makin mahal. Itu juga yang bikin. Tapi kan di Bawulu bisa nanam sendiri. Itu kan Kalau kekurangannya ada gimana kak? kalau butuhnya buku kan. Betul sih kalau butuhnya buku ya. Iya, masa ditanam kan tumbuhnya bukan buku. Mantap. Betul. Lulus ya? Apa lagi yang menurut kamu selain beasiswa apa ya? Karena jujur aja, karena masuk beasiswa banyak orang yang mau pengen lanjut kuliah atau melanjut sekolah atau menambah skill itu belum dapat poin karena jujur aja dapat poin dalam arti terfasilitasi oleh daerah. Menurutmu benar atau salah? Benar kak. Benar ya? Iya. Kenapa? Di keluargamu ada yang nggak dapat kesempatan yang sama? Kenapa? Nggak punya orang dalam? Waduh. Gimana?
Langsung ngeblank apa pertanyaannya tadi. Oh, Gimana tadi? gitu. Kesempatan apa yang harusnya kamu peroleh? Apa yang kamu harapkan dari pemerintah tentang hadirnya ibu kota negara di daerah kita? Kesempatan ini sih Kak, mendapatkan pelatihan ataupun mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang bisa kita bisa gunakan gitu Kak, buat bersaing nanti, buat menunjang dengan adanya ibu kota gitu. Kamu yakin nggak sih bahwa kita bisa bersaing sama mereka kalau seandainya pemerintah bantuin kita? Optimis ya gitu. Iya, optimis yakin. Yakin ya? Optimis yakin gitu. Nah, karena jujur aja itu bagian kecemasan ini bukan cuma dirasakan oleh teman-teman dari SMA 4, tapi di beberapa OSIS juga nyampaikan hal yang sama. Ada kecemasan bicara tentang masalah hadirnya IKN, dan itu ya harusnya jadi respon. Kalau kita ya saya bilang gini, tidak ada aksi akan menghasilkan reaksi. Kalau hari ini bagian dari aksi kita, semoga ada reaksi dari pemerintah. Itu yang kita harapkan. Di momen terakhir kita sampai di ujung pembicaraan. Nah, ada yang mau disampaikan bisa di momentum dari semua hal yang kita minta bisa rangkum. Oh, jangan dong. Nah, saya minta pesan aja. Saya minta pesan untuk anak muda di luar sana, bicarain tentang apa ya? Mulai dari kita bicara tentang masalah kultur biasa, budaya di sekolah, terus kemudian bicarain tentang masalah bully tadi, sampai dengan kesempatan kita di ibu kota negara. Luza mau ambil yang mana? Terus kemudian sampaikan pesanmu untuk anak muda-muda di luar sana. Ya, kan di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya nanti akan menjadi bagian dari ibu kota Nusantara. Saya mau berpesan sama teman-teman semuanya, jika mempunyai impian, harapan, dan cita-cita, kejarlah, percayalah hal yang besar dimulai dari hal-hal kecil. Mulailah untuk menggapai hal besar itu dengan langkah-langkah kecil. Walaupun kecil, tapi itu pasti akan berarti untuk menggapai tujuan dan impian tersebut. Asik. Kamu udah buat PPN nggak nih? Spontan banget kan? Spontan. Sebenarnya mau ngomong apa nih? Ya benar nih, menarik tuh sumpah. Karena saya butuh yang spontan. Tahu ya kan? Itu bukan angkatanmu, sumpah. Kamu tua banget. Kayak saya tua banget Kak. Saya bilang spontan di kelas tuh nggak ada yang nyaut. Gitu, saya sendiri ya Allah. Itu cuma buat komeng, dan itu saya di zaman saya udah tua gitu, kalau bisa connect gitu kan. Alhamdulillah suka jokes komeng. Asik. Oke, Mustika, apa ada pesan untuk anak-anak muda kita atau teman-teman kita di luar saya yang hari ini sedang kita hadapi? Pesannya sih tetap berusaha, dan paling penting itu jika sudah berada di atas, jangan lupa kepada teman-teman kita atau orang tua kita atau guru-guru kita yang membantu kita di sebelumnya. Oke, mantap. Ini pada aja nih handphone. Aduh, apa nih? Maaf ya Allah. Nanti dipotong. Oke, lanjut. Susah memang. Nah, dah. Oke, di momen dari kata-kata banyak poin yang kita dapat, bahwa mulai dari langkah yang kecil kata Luza, terus kemudian ketika kau sudah posisi teratas, jangan lupa dengan orang yang di bawah. Menengoklah ke bawah dan jangan terlalu mengangkat kepala. Saya bersama Mustika dan Luza, SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.